Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bab 6 yaitu menghubungkan antar VLAN. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari yaitu konfigurasi inter-VLAN routing, konfigurasi DHCP server pada root, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface, konfigurasi IP address dan pengujian SVI, DHCP server pada MLS, soal VLAN, bahas soal inter-VLAN routing, bahas soal VLAN dan trunking, dan bahas soal pengujian ping dan DHCP. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi inter-VLAN routing. Nah, di sini pertama-tama kita akan menghubungkan antar VLAN dulu nih. Dan di sini saya sudah sediakan node-nya. Nantinya di router ini kita akan membuat konfigurasi untuk VLAN 1, 10, dan 20. Langsung saja kita buka routernya. Terus kita masuk ke mode global configuration. Nah, di sini kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch interface FA0/0. Di sini kita akan menambahkan IP untuk VLAN 1-nya. Kita akan buat VLAN 1 dan IP-nya itu 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.0. Terus kita no shutdown. Kemudian kita bisa lihat dengan do show IP interface brief. Nah, ini sudah ada IP-nya. Lalu kita exit saja. Selanjutnya kita bisa membuat sub interface. Di sini sub interface-nya itu untuk konfigurasi yang di VLAN 10 dan 20. Kita masuk ke interface FA0/0.10. Nah, kita sudah masuk ke sub interface-nya. Terus kita jalankan. Kemudian kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1. Jangan lupa netmask-nya 255.0. Kita bisa coba lihat lagi sub interface-nya. Do show interface brief. Sudah ada ya. Kita buat juga untuk VLAN 20. Kita masuk ke interface FA0/0.20. Nah, kita sudah masuk ke sub interface-nya. Terus kita jalankan. Kemudian kita tambahkan IP-nya 192.168.20.1. Jangan lupa netmask-nya 255.0. Kemudian kita akan memasang IP yang tadi itu menjadi gateway di setiap PC yang ada di VLAN 10 dan 20. Kita masukkan gateway-nya sesuai dengan VLAN-nya. Pada VLAN 10 saya akan berikan gateway-nya 192.168.10.1. Lakukan juga pada VLAN 20-nya. Setelah itu kita akan konfigurasi trunk di setiap switch yang mengarah ke routernya. Kita masuk ke switch 2. Jika dari switch 2 interface-nya yaitu interface FA0/10. Kemudian kita langsung jalankan perintah switch port mode trunk. Selanjutnya kita akan coba untuk kirim paket dari PC yang ada di area 10 dan PC yang ada di area 20. Di sini sudah successful, berarti kita sudah bisa menghubungkan antar VLAN 10 dan 20. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu konfigurasi DHCP server pada root. Jadi di DHCP ini nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP otomatis tanpa kita mengetikkan IP-nya secara statik. Langsung saja kita buka routernya. Untuk perintahnya yaitu IP DHCP pool. Terus misal di sini VLAN 10, IP DHCP pool VLAN 10. Nah, sebenarnya namanya bebas, tapi saya akan samakan saja VLAN 10 agar mudah. Kemudian kita tambahkan networknya. Untuk VLAN 10 kita akan menggunakan network 10.0. Setelah itu kita akan konfigurasi gateway-nya. Perintahnya yaitu default router 192.168.10.1.
Kemudian kita akan tambahkan DNS servernya dengan perintah DNS server 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk VLAN 20. Kita ketikkan IP.cp pool VLAN 20. Setelah itu networknya network 192.168.20.0, default router 192.168.20.1, dan DNS server 8.8.8.8. Kita exit. Nah, kita juga akan buat untuk VLAN 1. Kita ketikkan IP.cp pool VLAN 1. Setelah itu networknya 192.168.1.0, default router 192.168.1.1, dan DNS server 8.8.8.8. Nah, kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita bisa coba pada PC-nya. Nah, di bagian IP configuration-nya kita klik yang DHCP. Nah, di sini kita sudah langsung mendapatkan IP-nya secara otomatis. Selanjutnya, kita coba di PC yang ada di VLAN 20. Kita klik DHCP, dan di sini juga berhasil mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Jadi, switch multilayer ini dia adalah switch layer 3. Sedangkan untuk switch yang biasa kita pakai itu adalah switch layer 2, yang dimana jika kita lihat pada jenis switchnya, pada switch biasa itu angka depannya 2. Misalkan yang kita gunakan ini 2960, sedangkan yang multilayer angka depannya itu 3, yaitu 3560. Nah, di sini sudah mendefinisikan kalau dia ada di layer 3. Sedangkan kalau yang 2 yang kita biasa pakai itu mendefinisikan kalau dia ada di layer 2. Nah, bedanya apa? Kalau switch yang layer 2 itu dia hanya bisa menghubungkan yang sesama network. Tetapi di sini saya menggunakan switch biasa untuk menghubungkan network VLAN 10 dan 20. Yang mana kita ketahui itu dia berbeda networknya. Jadi nggak bisa dihubungkan hanya dengan switch layer 2 saja. Maka dari itu untuk menghubungkannya saya menambahkan sebuah router seperti yang tadi sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Sedangkan kalau switch yang layer 3 itu dia bisa menghubungkan yang berbeda network tanpa bantuan router. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Nah, kita coba konfigurasikan di switch layer 3. Di sini misal saya akan tambahkan 2 PC. Lalu di switch ini nantinya kita juga akan konfigurasikan VLAN 1, 10, dan 20. Pertama, kita akan konfigurasikan dari PC-nya. Dulu kita mulai dari PC 22. Untuk PC 22 ini kita akan menggunakan IP 192.168.10.55. Terus di PC 23 kita akan pasang IP 192.168.20.55. Selanjutnya kita pergi ke switch multilayernya. Kita buat VLAN 10 dengan name programming seperti sebelumnya. Terus untuk VLAN 20-nya kita akan buat dengan name marketing. Karena ini dari switch ke PC, jadi kita menggunakan mode akses. Kita masuk ke interface-nya, lalu kita jalankan perintah switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Nah, sekarang yang mengarah ke PC satunya yaitu interface FA0/3. Kita jalankan perintah switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20. Kita bisa coba lihat dengan do show VLAN brief. Nah, kita sudah memasukkan interface ke VLAN 10 dan 20. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Setelah itu, di sini kita akan memasukkan IP ke VLAN 1, 10, dan 20. Jadi, si VLAN 1 ini dia adalah defaultnya. Pertama, kita ke VLAN 10 dulu. Kita akan pasang IP-nya dengan IP 192.168.10.1. Lalu kita no shutdown, kita exit.
Kemudian kita masuk ke interface VLAN 20. Untuk VLAN 20 itu IP-nya 192.168.20.1, lalu kita no shutdown. Terus kita masuk ke VLAN 1 dengan IP 192.168.1.1. Kemudian jangan lupa kita no shutdown. Exit. Nah, kita akan coba lihat dengan do show IP interface brief. Nah, di sini kita spasi saja. Oke, di sini sudah ada IP-nya dan IP-nya juga sudah up atau menyala semua. Kemudian kita tambahkan dulu gateway-nya. Pada VLAN 20 dulu, gateway-nya 192.168.20.1. Terus ya VLAN 10, gateway-nya 192.168.10.1. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di switch-nya dengan do show IP route. Nah, di sini ada tulisan SMP redirect is empty. Itu artinya switch kita itu masih di layer 3. Nah, kita harus membuat switch kita ke layer 3 dahulu agar si PC ini bisa saling komunikasi. Cara untuk mengaktifkannya itu kita akan menggunakan perintah IP routing. Kemudian kita coba lihat dengan do show IP route. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan gateway pada PC-PC di ruangan 3. Kemudian kita bisa cek ping atau kirim paket. Oke, di sini sudah successful. Kita lanjut ke materi yang ke-6, yaitu DHCP server pada MLS. Sekarang kita coba untuk konfigurasi DHCP server lagi pada multilayer switch. Langsung saja kita buka untuk di switch multilayernya. Nah, untuk konfigurasinya itu nggak jauh beda. Kita bisa menggunakan perintah seperti tadi, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Pertama kita masukkan IP address-nya, yaitu network 192.168.10.0. Setelah itu default root, yaitu default root 192.168.10.1. Terus masukkan IP DNS servernya, yaitu DNS server 8.8.8.8. Nah, kita lakukan juga untuk VLAN 20 dan juga VLAN satunya. Nah, jika sudah, kita bisa cek untuk PC yang terhubung ke multilayer switch. Misal PC 22, kita coba ganti menjadi DHCP. Kita coba cek di ruangan 3 yang VLAN 20-nya. Kita ganti menjadi DHCP. Nah, di sini juga sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu soal VLAN. Oke, di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, di sini saya kelompokkan untuk yang PC-nya di kelompok merah. Nantinya kita akan menggunakan VLAN 10. Untuk yang di kelompok kuning, VLAN-nya 20. Di kelompok hijau, VLAN-nya 30. Di kelompok biru, VLAN-nya 40. Dan di kelompok ungu, VLAN-nya 50. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu bahas soal inter-VLAN routing. Langsung saja kita konfigurasikan. Nah, kita akan membuat sub interface dulu dari interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. No shutdown, exit. Terus kita buat subnet interface-nya untuk yang VLAN 10. Terus perintahnya encapsulation.81q10. Lalu IP address 10.10.10.1 dan netmask-nya 255.0. Kemudian no shutdown, kita exit. Lalu buat juga yang subdomain 20. Terus perintahnya encapsulation.1q20. Lalu IP address 20.20.20.1 dan jangan lupa subnet mask-nya. Kemudian no shutdown, kita exit. Selanjutnya kita buat subdomain 30, 40, dan 50. Untuk langkah-langkahnya sama saja, tinggal kita ganti saja untuk angka-angka IP-nya.
Selanjutnya, kita konfigurasi DHCP-nya agar kita tidak perlu memasang IP di setiap isinya. Langsung saja, IP DHCP pool VLAN 10, network 10.10.10.0, default root 10.10.10.1, DNS server 8.8.8.8, lalu exit. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20, 30, 40, dan 50. Selanjutnya, kita bisa membuat VLAN pada switch-nya. Kita mulai dari switch 1 yang sebelah kiri. Langsung saja VLAN 10. Untuk kali ini kita nggak perlu nama, jadi kita bisa exit, lalu buat VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Terus kita coba lihat dengan do show VLAN brief. Dan di sini sudah ada VLAN 10 sampai 50. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Langsung saja interface range FA0/2-3, terus switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 10. Lanjut kita masukkan untuk yang VLAN 20-nya. Langsung saja interface range FA0/4-5, terus switch port mode access, kemudian switch port akses VLAN 20. Kita exit. Lakukan hal yang sama untuk VLAN di setiap switch-nya. Di sini saya akan percepat saja. Jika sudah, kita akan konfigurasi terangnya. Kita mulai dari yang switch 1 kiri. Kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, yaitu interface FA0/1. Langsung saja switch port mode terang. Kita coba lihat dan do show interface terang. Oke, lanjut ke switch 2. Nah, yang di sini kita akan konfigurasi 3 terang, yaitu yang mengarah ke router dan switch di kanan kiri. Lalu switch port mode terang. Setelah itu kita konfigurasi switch 3. Nah, di sini kita akan masuk ke interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Misalkan di switch 1 kita coba masuk ke salah satu PC-nya, kemudian di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita harus konfigurasikan manual. Kita coba yang lainnya di switch 2 dan 3. Oke, sudah berhasil semua ya. Kemudian kita coba kirim surat dari kelompok yang berbeda. Dan sudah berhasil juga ya. Sampai di sini dulu pembahasan saya pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.